Halo teman-teman semua, adik-adik semua yang terkasih. So, welcoming back again to my channel Lambe English. Nah, sekarang kita akan pelajari suatu hal yang baru lagi nih. Kalau minggu lalu kita udah belajar tentang masalah is all about time, bagaimana cara membaca waktu dalam bahasa Inggris. Sekarang kita akan belajar tentang preposition. Apa sih preposition itu? Jadi, preposition itu kata penghubung. Jadi yang menghubungkan kata-kata menjadi sebuah kalimat yang baik, menjadi sebuah kalimat yang bisa dimengerti oleh orang-orang. Umumnya dalam bahasa Inggris itu ada 5 macam preposition. Satu, preposition of time, preposition of place, preposition of direction, preposition of agent, dan juga preposition of instrument. Nah, yang kita pelajari saat ini, yang mau kita pelajari, kita hanya pelajari dua hal aja, yaitu preposition of time dan juga preposition of place. Nah, preposition of time and preposition of place kita paling sering dipakai itu adalah kata at, in, dan on. Banyak juga sih preposition yang lain digunakan dalam percakapan umum, misalnya of, to, by, for, with, and the others. Tapi untuk preposition of time dan preposition of place itu tiga kata yang sering dipakai, at, in, dan on. Oke, nah gimana sih Kak cara kita menggunakan kata-kata at, in, dan on ini untuk yang benar, untuk menjelaskan arah, waktu, tempat, dan lokasi seperti itu, karena kita belajarnya tentang preposition of time dan preposition of place. Nah, kita akan belajar lebih dalam lagi. Sekarang seperti apa sih cara penggunaannya dalam kalimatnya, dalam preposition of time and place untuk kata at, in, dan on ini. Oke, at dalam preposition of time itu digunakan untuk waktu secara khusus, seperti misalnya time of the day, waktu dalam suatu hari, festive season, musim perayaan, point in time, menunjukkan suatu titik atau periode waktu tertentu, atau bisa juga weekend dalam British English ya. Jadi kata at itu digunakan waktu secara khusus atau waktu yang secara spesifik. Contoh penggunaan katanya misalnya, contoh, it get cold at night. Hari menjadi dingin saat malam. We'll go to Canada to visit our grandma at Christmas. Kami akan pergi ke Kanada untuk mengunjungi nenek kami saat Natal. At Christmas, Christmas time. Jadi udah tahu waktu Natal. Kita bisa lihat di sini at night, menjadi atau saat malam. Jadi keterangan waktunya itu jelas ya di sini ya, spesifik. Terus there's a meeting at lunch time. Jadi akan ada rapat saat jam makan siang nanti. Jadi waktunya udah jelas di sini kapan? At lunch. Jadi pas waktunya makan siang. Jadi untuk kata at, preposition of time, untuk kata at itu digunakan untuk menyatakan waktu secara khusus atau waktu secara spesifik. Oke, sekarang untuk kata in, preposition of time untuk in, jadi untuk keterangan waktu. Nah, penggunaan preposition in biasanya diikuti dengan duration, durasi atau jangka waktunya. Kedua, point of time in the future, menyatakan suatu periode waktu di masa yang akan datang. Part of the day, menyatakan bagian dalam satu hari, menyatakan bulan, menyatakan musim, menyatakan angka tahun. Ingat ya, angka tahun dan juga angka abad. Atau juga menyatakan keterangan kapan, pagi, siang, atau malam. Nah, kalau at itu lebih spesifik, nah kalau in less than more specific. Jadi nggak terlalu umum banget, nggak terlalu spesifik banget, tapi menyatakan terangan tentang hal ini ya, tentang durasi waktunya seperti apa. Nanti kita akan lihat tabel perbedaannya di belakang nanti. Oke, jadi ini untuk preposition of time untuk kata in. Contoh kalimatnya misalnya, I visited Italy in July. Saya mengunjungi Italia pada bulan Juli. I will be in the United States for college in 2021. Jadi saya akan berada di US untuk kuliah pada tahun 2021 in
2021 in July. Berarti apa? Di bulan Juli. Jadi kita jelas di sini ya, untuk bulan dia pakai apa? In July, in 2021. In the evening, I would like to relax. In the evening. Okay, she was born in January. She was born in January. I meet my spouse in summer. Okay, in summer, musim panas. Jadi kita bisa lihat bahwa in dipakai untuk apa? Waktu, yang menyatakan waktunya di sini lebih nggak terlalu spesifik. Misalnya waktunya tahun berapa, bulan berapa, pas kapan untuk musimnya gitu kan. Itu kalian pakai kata in, tidak pakai kata at. Itu untuk preposition of time. Terus bagaimana untuk on? Nah, preposition of untuk on dalam preposition of time itu digunakan untuk menyatakan hari ataupun tanggal ataupun weekend. Dalam American English, not British ya. Dalam American English untuk weekend itu menggunakan kata on, preposition on. Contoh misalnya, what will you do on the weekend? Apa yang akan kamu lakukan saat akhir pekan? He was born on April. He was born on April. Jadi udah jelas di sini apa? Katanya pakai on untuk bulan. Many shops doesn't open on Sunday. Many shops don't open on Sunday. Jadi kita bisa lihat untuk hari itu menggunakan kata on. Untuk bulan pakai kata on. Jadi berbeda dengan yang sebelumnya. Oke, mungkin sampai sini udah jelas ya guys ya tentang preposition of time-nya. Sekarang kita akan belajar untuk preposition of place. Oke, preposition of place untuk kata at, karena kita pakai belajar at, in, on, ini yang paling umum, paling sering dipakai dalam bahasa Inggris, baik dalam preposition of time atau preposition of place. Kalau preposition of time, dia menggunakan waktu yang lebih spesifik. Nah, begitu pula dengan kata preposition of place. Kata at juga digunakan untuk tempat atau lokasi yang lebih spesifik. Biasanya tempatnya udah disebutkan, udah ada di mana misalnya gitu. Contoh kalimatnya misal, I left my book at home. I left my book at home. So, saya meninggalkan buku saya di rumah. She's still waiting for the bus at the stop. She is still waiting for the bus at the stop. He met his friend at the bookstore. At the bookstore. At the stop. At home. Jadi udah jelas lokasinya di mana? Di rumah, halte bus, dan ada di toko buku. Ini preposition of place untuk kata at. Nah, untuk kata in itu menunjukkan bahwa dia ada di atau berada di dalam suatu tempat. Ada di. Ya. Contoh misalnya, I live in Bandung, not I live at Bandung. Oke, I live in Bandung. Saya tinggal di Bandung. My cat sleeps in the box. Kucing saya tidur di kotak. In the box. Terus kalau misalnya untuk jalan gimana kak? I live at, karena jalan itu kan lebih spesifik. Contoh misalnya, I live at Tapak Siring Street number 5 in Malang City. So, you know that. I live at Tapak Siring Street in Malang City. Jadi at-nya itu lebih spesifik, in-nya untuk lebih luas lagi. Jadi lebih dari itu, nggak terlalu spesifik banget ya guys. Nah, itu untuk kata in. Sekarang preposition of place untuk kata on. Oke, on itu menunjukkan tempat yang lebih spesifik daripada in, yaitu di lantai kah, sebuah gedung, di sebuah jalan, atau di atas permukaan suatu benda. Contoh, the bakery is on Jalan Beo. The bakery is on Jalan Beo. Toko roti itu ada di Jalan Beo. I put my glasses on the table. Saya meletakkan kacamata saya di atas meja. Jadi at sama on sama-sama spesifik, tapi kalau on lebih spesifik lagi itu ada di benda mana, di atas permukaan benda mana, ada di posisinya tuh di mana gitu. Untuk kata on untuk menyatakan preposition of place. Sekarang kita bisa lihat dalam tabel bandingan in, at, dan on untuk masalah time, untuk masalah location. Nah, in itu untuk general. Jadi untuk lebih
besar lagi. Jadi untuk kata-kata umum, misalnya di mana in itu untuk location, misalnya untuk country, city, neighborhood. Kalau untuk time bisa century, decade, years, month, weeks, in 2 weeks, in July, in May, in 1970, like that one. Jadi kalau in itu untuk lebih umum. Nah, on dalam preposition of time sama location atau place, dia lebih spesifik dari kata in. Jadi misalnya contoh di jalan, on Oxford Street, on the corner avenue, on the weekend, on Friday, on my birthday. Jadi lebih spesifik dari kata in. Nah, untuk at dia lebih spesifik lagi dari kata on. Jadi ingat tingkatannya ya, in, on, at. In itu untuk lebih umum, on lebih spesifik lagi dari kata in, at itu lebih spesifik lagi dari on. Jadi kalau perbandingannya in di atas, on tengah, at itu ada di bawah. Contoh misalnya dalam waktu, misalnya at 7 p.m., at 12 o'clock. Harus diingat ya, untuk kata malam seperti yang kita pelajari minggu lalu sebelumnya, khusus untuk kata night dia tidak menggunakan in tapi menggunakan at untuk kata night. Oke, kita bisa lihat di sini juga at the store, at Oxford Street 734, like that one. Jadi lokasinya lebih spesifik. Oke, sampai sini jelas ya. Kalau misalnya masih ada yang belum paham, kan bisa tanya lagi di dalam WhatsApp ataupun materi saya bisa kalian tanyakan dalam grup seperti apa. Yang masih kurang pahamnya seperti apa, pertanyaannya seperti apa, so kalian bisa jelaskan di situ baik dalam bentuk voice note ataupun dalam bentuk teks. Oke, see you guys next week.